Janganlah engkau tertidur sebelum engkau menghatamkan satu kali Al-Quran. Yang kedua, janganlah engkau tertidur sebelum engkau mendapatkan syafaat-syafaatnya para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain yaitu untuk beribadah, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan wahai manusia dan jin, kata Allah, illa ya'budun, kecuali untuk beribadah. Maka dari itu, setiap apa yang kita kerjakan dan lakukan di alam dunia ini harus berdasarkan dengan ibadah. Niatkan ibadah, maka insya Allah akan menjadi pahala yang baik nanti di akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari beranjak awal kita mau tidur hingga bangun tidur, maka jadikanlah setiap gerakan tubuh ini menjadikan sebuah ibadah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Dewi Aisyah, wahai Aisyah, kata baginda Rasul, janganlah engkau tidur sebelum melaksanakan yang 4 perkara dan mengamalkan yang 4 perkara. Apa? Yang pertama, janganlah engkau tertidur sebelum engkau menghatamkan 1 kali Al-Quran. Yang kedua, janganlah engkau tertidur sebelum engkau mendapatkan syafaat-syafaatnya para nabi. Dan yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum semua saudara-saudaramu ridho terhadapmu. Dan yang keempat, kata Nabi, janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Dewi Aisyah radhiyallahu anha terbingung, lalu berkata, ya Rasulullah, aku tidak mungkin bisa mengamalkan amalan yang engkau anjurkan sebelum aku tidur. Lalu Rasulullah tersenyum kepada Dewi Aisyah, wahai Aisyah, yang aku maksud sebelum engkau tidur harus menghatamkan 1 Al-Quran, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka engkau baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka itu kau sama saja menghatamkan 1 Al-Quran. Yang kedua, kenapa aku memerintahkan kepadamu supaya sebelum tidur agar semua para nabi memberikan syafaatmu nanti di yaumul qiyamah, yaitu jangan lupa kau membaca sholawat kepadaku. Maka kalau kau membaca sholawat, semua para nabi akan memberikan syafaat kepadamu nanti di yaumul qiyamah. Lalu kenapa aku menganjurkan kepadamu, janganlah engkau tidur sebelum saudara-saudaramu itu ridho, yaitu engkau harus meminta istighfar kepada saudara-saudaramu, meminta ampun kepada Allah supaya orang-orang yang terdekatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau engkau sudah membaca istighfar untuk saudara-saudaramu, maka saudara-saudaramu akan ridho kepadamu. Dan yang terakhir, kenapa aku mengajarkan kepadamu untuk mengajukan janganlah engkau tertidur sebelum melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka bacalah amalan laqad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka engkau baca
Laba itu seperti pahalanya haji dan umrah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan, jangankan ketika kita terbangun, sebelum kita tidur pun harus menjadikan sebuah pahala untuk nanti di yaumul kiamat. Maka itulah 4 perkara yang diajarkan kepada Dewi Aisyah. Sebelum engkau tidur, maka engkau kerjakan atau amalkan yang 4 perkara. Maka jikalau engkau mampu mengerjakannya, insya Allah engkau akan selamat dunia dan engkau akan selamat dari akhirat. Kesimpulannya, saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka tegaskanlah kepada anak saudara kita, ajarkan kepada anak-anak kita, nah, sebelum tidur kau baca dulu sholawat, nah, sebelum tidur kau baca dulu istighfar, nah, sebelum tidur engkau baca dulu laqad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan sebelum tidur nah engkau baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Agar apa? Agar engkau nanti di yaumil kiamat akan mendapat pertolongan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Hadanakum wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.